Russian hackers. Russian hackers. Russian hackers. Russian hacker. Russian-based hackers. Russian hackers. Tak banyak yang menyadari bahwa Rusia tengah memainkan permainan yang mematikan di balik layar, menyerang negara-negara NATO dengan cara yang hampir tak terlihat. Perang ini yang dikenal sebagai perang bayangan telah menjadi ancaman besar bagi keamanan dunia barat di abad ke-21. Laporan dari Komisi Helsinki Amerika Serikat mencatat bahwa sejak awal invasi Rusia ke Ukraina pada bulan Februari 2022, Kremlin telah melancarkan lebih dari 150 operasi perang bayangan di berbagai wilayah NATO. Operasi ini mencakup sabotase fasilitas seperti jaringan listrik, satelit, dan internet, serangan terhadap infrastruktur publik seperti rumah sakit, kereta api, dan bandara, campur tangan dalam pemilu, hingga menyebarkan propaganda yang membius pikiran masyarakat barat. Dengan memadukan serangan cyber, sabotase fisik, dan operasi-operasi rahasia lainnya, Rusia telah mengadopsi taktik dengan biaya yang relatif murah, sulit dilacak, namun sangat efektif untuk melemahkan kekuatan dan solidaritas NATO. Secara lahiriah, perang bayangan ini tampak terlihat hanya seperti insiden acak, sekadar ulah iseng, kecelakaan yang lumrah, atau sekedar kampanye propaganda biasa. Tetapi hakikatnya, semua ini adalah bagian dari strategi perang hibrida yang terencana, meluas, dan dirancang untuk memanfaatkan celah terhadap sistem demokrasi liberal ala Barat. Salah satu gambaran bagaimana Rusia menjalankan perang bayangan terhadap negara-negara NATO adalah kampanye cyber yang menargetkan sejumlah rumah sakit. Selama 2 tahun terakhir, serangan ini telah menjadi ancaman besar bagi infrastruktur kesehatan di negara-negara NATO. Data pasien kerap disandera untuk tebusan, sementara layanan rumah sakit yang sangat penting terpaksa dihentikan, membuat masyarakat tidak mendapatkan perawatan medis yang krusial. Rumah sakit menjadi target menarik karena dampaknya yang luas. Misalnya, serangan ransomware pada bulan Februari 2024 terhadap perusahaan asuransi terbesar di Amerika Serikat mengakibatkan gangguan di ribuan apotek di seluruh negeri dan memengaruhi informasi pribadi sebagian besar warga Amerika. Pada bulan yang sama, lebih dari 100 lembaga perawatan kesehatan di Rumania juga lumpuh akibat serangan serupa. Pengumpulan data pasien melalui serangan cyber tidak sekedar berfungsi sebagai tindakan gangguan, tetapi merupakan bagian dari strategi spionase atau mata-mata yang lebih besar. Data kesehatan pribadi memiliki nilai strategis yang luar biasa karena dapat digunakan untuk mengidentifikasi kelemahan individu penting, seperti pejabat militer, politik, atau intelijen negara-negara NATO. Informasi ini bisa menjadi alat untuk manipulasi atau untuk merancang operasi intelijen yang lebih canggih. Dengan memahami pola kesehatan masyarakat, Rusia juga dapat memetakan risiko biologis atau epidemiologi yang dapat dieksploitasi dalam skenario perang bayangan. Selain itu, serangan terhadap sistem kesehatan juga memiliki dampak psikologis dan ekonomi yang besar. Ketika masyarakat kehilangan kepercayaan pada kemampuan pemerintah untuk melindungi layanan dasar seperti kesehatan, ini dapat memicu ketidakstabilan politik dan sosial di negara-negara NATO. Dengan kata lain, menguasai data kesehatan tidak hanya memberikan keuntungan taktis, namun juga menjadi alat untuk melemahkan kohesi internal aliansi NATO. Serangan cyber yang dilancarkan Rusia tidak hanya berdampak pada dunia maya, tetapi telah menimbulkan efek fisik yang nyata. Salah satu tren yang semakin mengkhawatirkan adalah gangguan sinyal GPS yang berasal dari daerah kantong Kaliningrad, Rusia. Gangguan ini telah memengaruhi bandara penerbangan di berbagai negara Eropa, termasuk Swedia, Finlandia, Denmark, Jerman, Polandia, dan negara-negara Baltik, khususnya pada bulan Desember 2023. Gangguan sinyal GPS yang dilakukan Rusia memiliki tujuan strategis yang jauh lebih besar daripada sekadar menciptakan kekacauan teknis. Dengan mengganggu sistem navigasi, Rusia telah menunjukkan kemampuan mereka untuk melemahkan infrastruktur kritis negara-negara NATO, serta mengirim pesan bahwa mereka mampu mengintervensi operasi militer atau transportasi penting kapan saja. Serangan ini juga menimbulkan risiko besar terhadap keselamatan penerbangan sipil yang pada akhirnya dapat menciptakan ketidakpercayaan publik terhadap kemampuan negara-negara Barat dalam melindungi wilayah udara mereka. Ini adalah bagian dari perang hibrida Rusia yang didesain untuk merusak stabilitas dan kredibilitas NATO tanpa memicu konfrontasi langsung. Kelompok penjahat dunia maya yang berafiliasi dengan Rusia juga telah menunjukkan bagaimana mereka dapat menyerang fasilitas vital lain seperti sistem air minum.
serangan terhadap fasilitas air di Texas, Prancis, dan Polandia telah melanggar sistem keamanan, menciptakan ancaman serius terhadap akses publik untuk memperoleh air minum bersih. Kerentanan ini sebenarnya telah lama diwaspadai. Pejabat Amerika sebelumnya memperingatkan bahwa fasilitas air yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat justru kerap kekurangan sumber daya dan kemampuan teknis untuk menerapkan langkah-langkah keamanan cyber yang memadai. Selain bertujuan untuk menciptakan gangguan, serangan terhadap sistem air minum juga memiliki maksud untuk menguji respon dan kapasitas mitigasi negara-negara target dalam menghadapi ancaman keamanan non-konvensional. Dengan menyerang fasilitas yang memiliki perlindungan teknis yang minim, kelompok yang berafiliasi dengan Rusia dapat memetakan seberapa cepat dan efektif pemerintah serta sektor swasta menangani krisis yang memengaruhi kebutuhan dasar masyarakat. Selain itu, serangan ini memberikan keuntungan strategis bagi Rusia dengan menciptakan ketergantungan jangka panjang pada sistem perlindungan cyber yang lebih canggih, terutama bagi negara-negara yang mencoba memperbaiki kelemahan mereka, tetapi tidak memiliki sumber daya teknologi independen. Perang bayangan Rusia juga mencakup sabotase fisik terhadap infrastruktur militer yang sangat penting. Pada bulan Agustus 2024, Pangkalan Udara NATO di Gelsenkirchen, Jerman, meningkatkan tingkat ancaman keamanan setelah insiden yang diduga melibatkan sabotase Rusia. Ancaman serupa juga muncul di pangkalan militer Cologne One di wilayah yang sama. Pada bulan berikutnya, kekhawatiran meningkat ketika Amerika Serikat memperingatkan adanya peningkatan aktivitas militer Rusia di sekitar kabel bawah laut di Laut Baltik. Kabel ini adalah jalur utama untuk internet dan telekomunikasi global. Sabotase fisik terhadap infrastruktur militer dan kabel bawah laut mencerminkan bagaimana Rusia mengintegrasikan ancaman langsung ke dalam strategi mereka dalam konflik Ukraina. Dengan melemahkan infrastruktur penting NATO, Rusia telah mengurangi kemampuan kolektif aliansi untuk mendukung Ukraina, serta mengalihkan perhatian dan sumber daya mereka dari medan perang. Kabel bawah laut, misalnya, berperan penting dalam komunikasi strategis antara negara-negara NATO, termasuk dalam koordinasi bantuan militer dan intelijen untuk Ukraina. Jika jalur ini terganggu, aliran informasi akan melambat atau terputus, memberikan Rusia keuntungan signifikan dalam pengaturan tempo konflik. Selain itu, sabotase ini juga bertujuan menanamkan ketakutan dan ketidakpastian di antara sekutu Ukraina. Rusia juga memanfaatkan kampanye kekerasan untuk menciptakan ketakutan dan ketidakstabilan di negara-negara barat melalui tindakan seperti vandalisme, ancaman, dan percobaan sabotas. Misalnya, grafiti antisemit di Prancis dan perusakan properti di Estonia diduga bertujuan menebar ketakutan. Di tingkat yang lebih serius, sejumlah insiden melibatkan rencana serangan yang lebih terorganisir, seperti upaya pengeboman pabrik di Polandia pada awal 2024 dan rencana sabotase bom di Bandara Charles de Gaulle, Prancis, pada Juni 2024. Ancaman juga menyasar institusi bisnis dan militer yang mendukung Ukraina. Pada Februari 2024, seorang pria di Inggris diduga berencana membakar bisnis terkait Ukraina, sementara pada April, 2 orang ditangkap di Jerman karena memantau target potensial, termasuk pangkalan militer Amerika. Upaya penghilangan nyawa terhadap tokoh penting, seperti Menteri Pertahanan Italia dan eksekutif manufaktur senjata Jerman, semakin menyoroti kekhawatiran akan eskalasi ini. Kampanye Rusia semacam ini berfungsi sebagai uji coba terhadap respon keamanan Barat dengan tindakan yang terdesentralisasi. Dalam konteks ini, Kremlin berupaya mempelajari pola pengamanan, kelemahan, dan prosedur investigasi negara-negara target. Selain itu, aksi ini membantu menciptakan ketegangan sosial di dalam masyarakat, melemahkan fokus negara-negara Barat pada dukungan mereka terhadap Ukraina. Campur tangan dalam pemilu adalah salah satu ciri khas perang bayangan Rusia. Dengan menyebarkan narasi palsu dan mendanai kandidat yang mendukung agenda Moskow, Rusia mencoba memengaruhi hasil pemilu di berbagai negara. Pada bulan Maret 2024, pejabat Ceko dan Belgia mengungkap jaringan propaganda Rusia yang tersebar di seluruh Eropa. Tujuan jaringan ini adalah untuk memengaruhi pemilihan Parlemen Eropa, termasuk upaya menyuap anggota Parlemen Uni Eropa agar mempromosikan retorika Kremlin. Di Amerika Serikat, taktik serupa digunakan untuk mengganggu proses demokrasi. Pada hari pemilihan, Menteri Luar Negeri Georgia, Brad Raffensperger, mengaitkan ancaman bom di beberapa tempat pemungutan suara dengan asal-usul Rusia. Ancaman palsu ini juga diterima di setidaknya 5 negara bagian lain yang semuanya dirancang untuk menimbulkan ketakutan
menghambat partisipasi pemilih, dan merusak kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi liberal ala Barat. Selain mengintervensi pemilu, Rusia juga menggunakan kampanye propaganda untuk memecah belah NATO dan mengganggu stabilitas di negara-negara anggotanya. Pada tahun 2023, Swedia menuduh Rusia, baik melalui negara maupun aktor yang berafiliasi, berada di balik kampanye propaganda terkait insiden pembakaran kitab suci yang memicu ketegangan. Insiden ini terjadi saat Swedia berupaya bergabung dengan NATO dan propaganda tersebut memperkeruh hubungan dengan Turki serta memperlambat persetujuan keanggotaan NATO terhadap Swedia. Selain itu, Moskow menggunakan berita propaganda untuk melemahkan dukungan NATO terhadap Ukraina. Di Prancis, otoritas menutup situs web perekrutan tentara palsu yang mengundang 200.000 orang untuk bergabung dan bertempur di Ukraina. Situs tersebut dirancang menyerupai kampanye propaganda Rusia sebelumnya yang mengklaim bahwa militer Prancis akan mengirim pasukan darat ke Ukraina. Di Polandia, pada bulan Mei 2024, serangan cyber yang kemungkinan diatur Rusia menyebarkan artikel palsu tentang rancangan undang-undang Polandia di situs resmi Badan Pers Polandia. Dengan memanfaatkan informasi palsu dan taktik manipulatif lainnya, Rusia terus berupaya merusak hubungan antar anggota NATO, memperkeruh suasana politik, dan memperlemah dukungan terhadap Ukraina. Sejatinya selama bertahun-tahun, Rusia telah terlibat dalam operasi rahasia di seluruh negara Eropa, tetapi sifat operasi ini telah berubah menjadi lebih masif sejak konflik dengan Ukraina. Selain mengumpulkan intelijen, mata-mata Rusia juga telah memulai kampanye gangguan dan sabotase. Pada bulan-bulan awal setelah invasi, negara-negara Eropa secara aktif mengusir lebih dari 600 orang yang diduga sebagai agen intelijen Rusia. Tanggapan Kremlin sama masifnya, di mana Putin mengusir personel Amerika Serikat dari kedutaan besar di Moskow. Kedutaan besar, yang sering dianggap sebagai tempat berlindung bagi aktivitas diplomatik, telah menjadi sarang spionase, sebuah bukti tentang meningkatnya ketegangan antara Rusia melawan Barat. Bahkan untuk memberikan kesan yang tegas, maka pada akhir Mei 2024, Putin dengan nada mengancam mengatakan, negara-negara NATO, khususnya negara-negara Eropa, harus ingat bahwa mereka adalah negara-negara dengan wilayah yang kecil dan populasi yang sangat padat. Artinya, Rusia memanfaatkan situasi ini untuk memperluas pengaruhnya melalui metode yang lebih subtil. Salah satu langkah strategis yang dilakukan Kremlin adalah dengan memperkuat aliansi politik dan ekonomi di luar lingkup Barat. Inisiatif seperti BRICS Plus menjadi sorotan, di mana Rusia aktif mendorong negara-negara berkembang untuk bergabung dan menciptakan blok baru yang dapat menyaingi dominasi Barat. Selain itu, Rusia juga mulai mengintensifkan kerjasama militer dengan negara-negara di Timur Tengah, Asia, dan Afrika. Penjualan senjata modern buatan Rusia seperti sistem pertahanan S-400 dan pesawat tempur Su-57 menjadi bagian dari diplomasi pertahanan yang efektif. Banyak negara melihat Rusia sebagai mitra strategis yang tidak mendikte kebijakan domestik mereka, berbeda dengan pendekatan yang sering digunakan oleh negara-negara Barat. Sementara itu, di dalam negeri Kremlin menggencarkan narasi bahwa Rusia sedang berjuang melawan imperialisme global. Retorika ini berhasil memobilisasi masyarakat Rusia yang semakin yakin bahwa mereka adalah benteng terakhir dalam menghadapi hegemoni Barat. Bahkan, beberapa negara di Eropa Timur yang dulunya skeptis terhadap Moskow, kini mulai membuka peluang dialog baru setelah menyaksikan kebijakan Barat yang dinilai merugikan mereka secara ekonomi. Narasi ini diperkuat dengan keberhasilan Rusia mengatasi sanksi ekonomi yang dijatuhkan oleh Uni Eropa dan Amerika Serikat. Dalam beberapa sektor, Rusia justru mencatatkan pertumbuhan signifikan, seperti di bidang energi dan pertanian. Eksportir gas alam cair Rusia kini bahkan menemukan pasar baru di Asia, terutama di Cina dan India, sementara ekspor produk pertanian ke negara-negara Afrika terus meningkat, menjadikan Rusia salah satu pemain utama dalam perdagangan global. Di sisi lain, langkah-langkah Eropa untuk memutus ketergantungan energi dari Rusia justru menciptakan masalah domestik yang serius. Krisis energi di musim dingin beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa diversifikasi pasokan energi tidak semudah yang diharapkan. Banyak warga Eropa mulai mempertanyakan efektivitas kebijakan pemerintah mereka yang dianggap lebih mementingkan politik dibanding kesejahteraan rakyat. Rusia, di mata banyak pengamat, bukan hanya berhasil bertahan, tetapi bahkan mulai mengukir ulang tatanan global dengan menawarkan alternatif yang menarik bagi negara-negara yang merasa terpinggirkan oleh sistem yang didominasi Barat.
Fenomena ini tanpa diragukan akan terus mengubah dinamika geopolitik dunia di tahun-tahun mendatang.